Haleluya, shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang siap memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara? Bisa lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur, karena Tuhan kita itu baik. Kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang dengan hati penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Jikalau pagi ini kami boleh ada di ibadah pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap hidup kami. Hari lepas hari tak pernah berhenti kami rasakan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mempersembahkan syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Kami mau nyatakan cinta kami, hormat kami, kagum kami akan Engkau Tuhan, Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu. Mari semua yang menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib untuk dimengerti Tuhan, mengerti lebih dari semua yang ada. Amin. Tiada terselami kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, indah tiada taranya. Kau mulia dan berkuasa Tuhan. Oh haleluya, nyatakan kami kagum Tuhan. Jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat. Karena Engkau Tuhan, hormat akan Engkau. Engkau Tuhan yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Mari yang memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita.
Engkau Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, kami kagum dan hormat. Amin. Inilah persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Yes, haleluya. Sekali lagi nyatakan syukur-Mu. Haleluya. Akan Engkau, akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, amin. Yes, ku kagum hormat akan Engkau, amin Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, amin. Ku kagum akan Engkau, sembah Tuhan. Tuhan yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Tiada Tuhan, Allah yang besar, yang layak disembah. Haleluya. Satu-satunya Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali dengan bangga kami mau katakan Tuhan, sebab besar kemuliaan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu,
Tuhan. Besar kemuliaan-Mu Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap bersuka cita buat Tuhan kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Siap bersuka cita buat Tuhan kita saudara. Lambaikan tangan saudara yang siap bersuka cita, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah nyanyian kemenangan kami bagi-Mu Tuhan. Satu nama yang besar, nama yang menyelamatkan hidupkan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, haleluya. Oh, Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kali lagi katakan sama-sama. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan kami. Yes, amin. Tak terbatas kuasa-Mu. Yes, Lord. Ajaib hebat Raja bersama-sama katakan. Kami tawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Dia yang membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Mari bersama-sama katakan. Pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kembali satu kali katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat bagi-Mu Tuhan. Yes, amin. Sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kali lagi dengan dahsyat katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami terangkat, Sorakan kemenangan.
Kami mau terus bersuka cita bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah sumber kemenangan kami. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Kami lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. telah dikalahkan Yes, oleh amin. kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya. Haleluya. Artinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan dahsyat, katakan. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan haleluya. haleluya. Karena pancinya Yesus Raja ada segala raja. Haleluya. kita gerejanya, kita lebih dari Sekali lagi dengan dahsyat katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hai. Haleluya. Sekali lagi yang percaya kita adalah umat pemenang. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Jikalau sebentar lagi kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Semua itu mengingatkan akan setiap pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kita. Dan apabila pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua juga karena kasih-Nya, saudara. Dan dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan? Karena semua yang ada pada kita tidak cukup untuk membalas segala kebaikannya, selain dengan kesetiaan mengiring Dia. Pagi hari ini, mari semua yang punya komitmen, aku mau setia Tuhan mengiring Engkau sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan,
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Amin. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. Yes, takkan kami melepaskan Engkau Tuhan. akan melepaskan Kau cahaya bagi bersama katakan mengiringmu, dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. kami mau teguh berjalan bersama-Mu. Teguh bersama-Mu Tuhan, Rindu Kau jadikan kami bejana-Mu Tuhan. bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, mau turut kehendak-Mu saja Tuhan. kehendakku, Kami serahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu, Harapanku, ku kan teguh teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, Mengiringmu seumur hidupku. Mari yang punya komitmen di hadapan Tuhan, Sudah angkat tangan saudara, katakan kami mau mengiring Kau Tuhan rencana-Mu dengan setia Bapa, sampai akhir hidup kami Tuhan. pikiranku, Amin. Yes, Lord. kehendakku, Ini kerinduan setiap anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. ku serahkan padamu,
padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana, jadikanku bejana-Mu. Yes, amen. Untuk kemuliaan Dengan sepenuh hati katakan dirimu. Rencana-Mu Bapa, amin. Pikiran-Ku, kehendak-Mu. Kami berserahkan kepadamu Tuhan. Serahkan padamu harapanku. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih ya Tuhan. Mengiringku selalu dalam hidup kami. Yes, Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau izinkan kami masuk bulan September dengan luar biasa Tuhan. Kami tahu awal bulan ini Tuhan, sampai akhir tahun ini Kau berperkara dahsyat dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami tundukkan hati kami. Kami kendalikan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu Tuhan. Ajari kami menaklukkan Goliat kami pagi ini Tuhan. Kami tahu pertarungan ke depan tidak mudah, tapi sejak awal pertarungan itu dibuat untuk kami menang Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan Tuhan, biarlah mujizat-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat pagi ini Tuhan. Kau bebaskan kami yang terbelenggu sampai hari ini. Kau lepaskan kami yang terikat sampai hari ini Tuhan. Kau berkati buat orang yang membutuhkan berkat-Mu. Kau berikan kesembuhan, Kau tuntaskan kesembuhan buat orang yang membutuhkan kesembuhan pagi ini Tuhan. Oh Tuhan, luar biasa. Bahkan sebelum kami bertarung, Kau sudah berikan kami kemenangan. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga kami bukan hanya sekedar sadar, tapi kami bisa masuk dalam tahap yang lebih dalam lagi Tuhan. Engkau tidak ingin kami hanya sekedar di tahap sadar Tuhan. Kau ingin kami buat lebih dalam lagi, sehingga apapun ke depan nanti kami sanggup melaluinya Tuhan.
masuk awal tahun 2024 nanti, Kau lipat gandakan apa yang kami sudah lakukan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya kasih karunia-Mu saja dalam kehidupan kami semua. Tidak ada yang terlewat, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Semua dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Dan kita semua mau ditumbuhkan Tuhan, dibentuk Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, kamu dahsyat loh. Kamu dahsyat loh. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebelum kita bicara mengenai menaklukkan Goliat dalam kehidupan kita, saya ingin memberikan sebuah gambaran di awal bahwa Goliat itu bisa ada di luar, bisa ada dari iblis, tapi Goliat itu juga bisa ada dari kehidupan Anda dan saya sendiri, saudara. Kalau Anda masih ingat, minggu lalu kita belajar di kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, saya mengingatkan saja, dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Permasalahannya tidak semua orang yang hidupnya itu mau dipimpin oleh Roh Allah. Walaupun Anda seorang Kristen, saudara, walaupun Anda seorang pengikut Kristus, tidak semua orang sadar, bahkan lebih dalam dari sadar, bahwa dia itu mau dipimpin oleh Roh Allah, sehingga dia sanggup disebut anak Allah. Minggu lalu di pagi hari saya cerita, kalau kita menjemput anak kita pulang dari sekolah, dan anak kita masih dalam keadaan paginya masih seger, masih cantik dan masih ganteng, dan tiba-tiba pulangnya umbelnya pada keluar semua, saudara, sampai meler-meler gitu ya. Habis main bola di lapangan bola yang habis becek, lumpur semua. Minggu lalu saya berikan contoh ke Anda dan saya tidak akan tertukar kok ngambil anaknya orang gitu kan. Lah ini enggak anak kita. Tapi saudara, itu kita sebagai orang tua, bagaimana dengan Bapa yang sanggup kita ngomong ya Aba, ya Bapa? Sama saudara. Coba bayangkan kalau Anda dan saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun Anda mengikut Kristus, tapi setiap kali Bapa menjumpai kita dalam gambaran seperti anak tadi, selalu ditemuinya dalam keadaan ingusan dan pileran, saudara. Dan selalu jadi anak-anak terus. Menurut Anda bagaimana? Apakah kita bertumbuh? Enggak kan, saudara? Masalahnya adalah kita tuh punya kehendak bebas untuk Anda mau dipimpin oleh siapa. Saya belajar ada tingkatan dalam hidup ini, saudara. Yang pertama, saat Injil diberitakan, saat orang-orang tua mau memberitahukan kepada anaknya, saat pendeta, evangelis ataupun sosial media memberitahu kepada Anda tentang Kristus, banyak orang hanya ngomong apa? Tahu-tahu. Aku sudah tahu katanya. Saudara, kalau orang hanya masuk dalam tingkatan sekedar tahu, belum tentu hidupnya berubah, saudara. Kamu tak kasih tahu ya, orang Kristen itu enggak boleh ngerokok. Tahu katanya. Enggak boleh loh ya kamu judi. Jawabannya apa? Tahu. Enggak boleh jadi istri simpanan orang. Tahu. Enggak boleh berhubungan seks di luar nikah. Tahu, nggak boleh berhubungan seks sesama jenis LGBT. Tahu, sudah pokoknya aku tahu. Saudara, kalau hanya sampai ke tahap ke sana, maka belum tentu hidupnya berubah. Ini saya nggak ngomong orang-orang yang sok tahu loh, saudara. Ini saya hanya ngomong yang lebih di atasnya sok tahu. Karena sok tahu itu belum tentu tahu. Saya tidak akan bahas yang sok tahu, karena sok tahu percuma, nggak akan berubah. Kita bahas yang langsung aja stepnya. Tahu, itu pun cuma sekedar tahu. Tahap yang kedua, kalau orang itu masuk dalam tahap yang berikutnya adalah apa? Setelah dikasih tahu sama banyak orang termasuk orang tuanya dan ngeyel, saudara, dan dia masuk dalam lubang dan dia kena batunya dan dia kena hajar dalam kehidupan, maka orang itu masuk dalam tahap apa? Nyesel aku iki. Betul nggak? Betul kan? Nyesel aku iki. Tapi kalau hanya sampai step kedua, saudara, hanya kata-kata aku nyesel,
percayalah kalau Anda gali lagi, dia akan ngomong gini, ya memang sih dulu aku sudah kasih tahu berkali-kali sama papa mama, pendeta ya wis ngomong berkali-kali, aku nyesel sih, tapi kamu harus bicara, kamu harus tahu dari posisi saya, selalu belakangnya ada apa saudara? Pembenaran saudara. Ada pembelaan, selalu belakangnya ada pembelaan. Ya aku tahu, aku dibilangi banyak tahu, tapi aku rak sanggup. Kamu tahu nggak kenapa nggak sanggup? Karena aku ngalami yang kayak gini, maka aku melakukan yang kayak gini. Selalu ujungnya, kalau hanya sampai step nyesal aku, maka ujungnya kalau Anda perhatikan orang itu ngomong gini, pasti ada penyebabnya. Maka dia membenarkan bahwa saya benar melakukan itu karena di masa lalu saya dibeginikan. Itu step yang kedua, saudara. Sebelum kita ngelawan Goliat nih, lawan terbesar tuh diri kita sendiri, saudara. Dan Goliatnya tuh Anda sendiri masalahnya. Yang ketiga, kalau Anda sadar, masuk dalam step yang ketiga, yaitu sadar. Ya wes aku sadar. Aku berhenti merokok, berhenti mabuk, berhenti judi, aku berhenti. Tapi begitu dia masuk bertahun, misalnya 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kena masalah berat, saudara. Dia kena masalah berat. Ujian terbesarnya, orang itu bisa kembali kepada selera asal, saudara. Itulah kenapa saya, ini kalau ini sih ya enggak apa-apa lah, saya sekarang sudah tidak cuma sekedar sadar. Makanya waktu saya sedang berusaha berhenti merokok, hanya bertahan berapa lama? Enggak lama, setahun aja enggak ada. Alasan saya banyak. Daripada saya memberikan contoh kepada orang lain, nanti Anda tersinggung, saya berikan contoh kepada saya aja. Saat saya membawakan acara, yang membawakan acara itu dari grup perusahaan rokok, saat saya membawakan di depan kebal-kebul, dan seminggu bisa ketemu dengan orang itu saat 6 hari, saudara, dan selama sebulan bisa 3 minggu ketemu ganti-ganti orang dari perusahaan rokok, saudara. Saya nggak usah nunggu setahun. Wah, nek ngene ra kuat aku. Karena saya hanya sekedar sadar. Maka berikutnya kembali ke selera asal, saudara. Mungkin Anda sudah punya teman-teman yang sudah berusaha Anda injili, ingin orangnya masuk dalam pergaulan LGBT yang tadinya begini. Gimana Pak cara lihatnya? Oh gampang, saudara. Kalau orang itu, ya toh, kalau orang itu habis melakukan sesuatu, kalau yang lelaki tulen kan selalu ya minimal kayak Anda lah yang tulen, termasuk saya kan, wah sumuke, bener. Saya lihat kan beberapa kan gini kan, wah tulen, saudara. Tapi kalau Anda sudah mulai ada sesuatu yang berbeda, bukan begini, saudara, begini, wah. Tapi puji Tuhan sih yang dalam pelayanan belum ada yang kesusupan sih, belum ada. Anda koordinator pelayanan jangan sampai kesusupan. Loh lihatnya gimana Pak? Oh gampang, coba suruh doa. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah tulen iki, tulen. Tapi kalau doanya, Bapak aku sungguh berdoa di dalam nama Tuhan. Wah buyar iki ya. Orang itu bisa sadar dari begini, tapi kalau ada pergumulan yang dia itu, maaf kata, Alkitab saja berkata rumah itu sudah rapi tersusun, diinjili, didatangi, rapi tersusun, tapi kosong, dia tidak mengalami Kristus dalam kehidupannya, saudara, kosong. Maka ada 7 roh jahat masuk dalam hidupnya. Yang paham katakan ya. Maka orang itu akan kembali ke selera asal. Maka tahap yang keempat kalau Anda masuk mengalahkan Goliat, yaitu iblis, Goliat yang ada di luar yang sesungguhnya, Anda harus masuk tahap yang keempat. Apa namanya, saudara? Insaf. Ngomong kiri kanannya, insaf. Artinya pasti berubah.
hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mosok Pak, Alkitabiah. Mari kita buka Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11, Saudara. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Sambil saya bacakan, sambil dicari. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, apa saudara? Akan dosa. Kalau Yesus datang dalam hidup Anda dan saya, Anda izinkan Anda mengalami Yesus Kristus, kan kalau ia datang, ia akan menginsafkan Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa akan dosa? Akan dosa karena mereka, apa saudara baca yang keras? Tetap tidak percaya kepadaku. Masuk jangan cuman levelnya nyesel. Jangan cuman levelnya sadar, saudara. Masuk dalam level insaf. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa akan dosa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Diberitahu enggak boleh menikah sesama jenis karena tidak percaya dengan Kristus, dia akan cari di Google negara mana, gereja mana yang bisa mengesahkan secara resmi menikah dengan sesama jenis, karena tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran. Kenapa akan kebenaran? Karena apa saudara? Aku, Yesus akan pergi kepada Bapa. Dan kamu, kita tidak akan melihat dia lagi, gak akan melihat aku lagi. Kenapa diinsafkan akan penghakiman? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Wis ngerti penguasa dunia telah dihukum, kita malah mengizinkan diri kita dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh keduniawian, dikuasai oleh penguasa dunia, saudara. Coba kita lihat yang berikutnya, Yeskiel 18 ayat 28 ngomong apa? Yeskiel pasal 18 ayat 28 ngomong apa? Baca yang keras, saya akan bacakan. Yeskiel 18 ayat 28, ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Siapa di tempat ini yang pernah jadi orang durhaka? Angkat tangan. Nah, kan? Aman nggak Pak? Yo aman kalau kita insaf. Ngomong kiri kanannya, durhaka ki wis ora usah dipikiri masa lalu. Yang penting ke depan. Yang juga katakan amin. Tuhan tidak pernah mikiri masa lalu. Yang penting itu di depan. Amin saudara. Yang amin berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Dikatakan apa? Ia pasti hidup, ia tidak akan mati, saudara. Coba kita lihat lagi berikutnya, Lukas 22 ayat 31 sampai 32, saudara. Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Dikatakan apa? Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, apa saudara? Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Anda mau ngikut sama penguasa dunia, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi Anda bukan anak Allah, saudara. Walaupun Anda orang Kristen loh, Anda bukan anak Allah. Saya buat Anda supaya paham dulu di depan, walaupun Anda pengikut Kristus, walaupun Anda Kristen, tapi Simon ini kan muridnya Kristus, saudara. Itu aja ngomong apa Tuhan kepada Simon? Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya apa, saudara? Imanmu jangan
gugur. Jadi orang gugur di tengah jalan bisa Pak, walaupun kenal Kristus? Yo sangat bisa. Dan engkau jikalau baca yang keras, engkau sudah insaf, apa saudara? Kuatkanlah saudara-saudaramu, saudara. Itulah kenapa kita itu jadi pengikut Kristus, jangan jadi batu sandungan, saudara. Jadilah berkat. Ngomong kiri kanannya, kita harus jadi berkat. Balas sebelahnya, lu juga. Amin. Amin saudara. Mari kita buka slide saya. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 25 saudara. Itu yang dari dalam diri kita. Ingat baik-baik. Ulang dari tempat ini. Kalau Anda berjumpa dengan orang-orang yang masih dalam level 4 level yang saya sebutkan tadi. Yang pertama apa, masih ingat? Apa tadi yang pertama, masih apa ingat? Hah? Yang pertama apa? Jangan ketawa, sudah bingung saya ini. Yang pertama apa? Tahu. Ngomongin karena yang pertama tahu. Orang kalau cuma banyak tahunya percuma, saudara. Yang kedua apa? Nyesal. Menyesal saja. Balik mana? Cuma nyesel tapi nyari pembenaran. Yang ketiga apa? Sadar. Karena kalau cuma level sadar, kalau Anda berimpit lagi, kena masalah berat lagi, Anda bisa balik. Masalah level yang keempat, apa saudara? Insaf. Ulangi, yang pertama apa? Tahu. Yang kedua, nyesel. Jingkat gini. Tahu. Lah nek anak Anda ngomong tahu toh, Anda ngene, wah medeni. Nek urung keceglong urung nyesel pasti, gitu kan. Jangan sampai kamu nyesel nang. Nah, ini ibunya gini loh, tuh dengarkan, maminya gini, dengarkan. Om Gustaf tuh sudah banyak nyeselnya dulunya. Oh, tenang aja ya kan. Sekarang insaf. Terus berikutnya habis insaf apa? Loh, habis insaf kok sadar gitu loh. Insaf. Nah, setelah itu Anda akan tahu caranya menaklukkan yang di luar diri kita, Saudara. Berapa banyak orang belum musuhan sama yang di depan? Sama musuh beneran. Wes keok, Saudara. Mari kita buka yang berikutnya 1 Samuel 17 ayat 25, Saudara. Dikatakan apa? Bacaan keras 23. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Terus, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahi raja. Apa saudara? Kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Saudara, ayat ini cerita bagaimana Daud prosesnya panjang melawan Goliat. Saudara, bagi Daud Goliat bukan masalah. Bagi Daud, Goliat ini adalah sebuah koneksi yang emas, golden connection, koneksi yang sangat-sangat berkilau buat dia untuk mewujudkan janji Tuhan dalam hidupnya, saudara. Karena dikatakan orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Loh, Daud sebelumnya cuma sebagai apa, saudara? Gembala, itu pun disingitno dibandingkan kakak-kakaknya. Makanya kenapa begitu ada kesempatan kayak gini, bagi Daud Goliat itu enggak masalah, no problem. Karena itu golden connection buat Daud untuk mewujudkan janji Tuhan dalam hidupnya. Saat kita menaklukkan Goliat kita, saudara, Tuhan akan melakukan 3 hal dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, baca yang keras, 23, Tuhan akan memulihkan keuangan Anda. Yang kedua, saudara, Tuhan akan mengubah status Anda. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan memberkati keluarga Anda. Bayangkan pada saat Daud
dikasih kekayaan yang besar, itu artinya melambangkan pemulihan keuangan buat Anda dan saya kalau berhasil menaklukkan Goliat kita, saudara. Dan Goliat kita berbeda-beda. Yang kedua, raja memberikan anaknya perempuan kepada Daud. Kalau sampai Daud menang, itu artinya mengubah status hidupnya Daud, saudara. Jadi mantunya raja. Akan mengubah status Anda dan saya, mengubah status kita. Yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak. Di Israel, dalam keluarganya Daud akan dibebaskan dari pajak di Israel. Artinya Tuhan akan memberkati keluarga Anda, saudara. Gak cuman Anda, keluarga Anda, saudara, dibebaskan. Itulah kenapa ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan bagaimana menaklukkan Goliat kita yang kita pelajari pagi ini berdasarkan kisah Daud. Yang pertama, baca yang keras, apa saudara? Daud berhasil mengalahkan egonya sendiri. Kok bisa, Pak? Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30, saudara. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Di sana tertulis, ketika Eliab itu kakaknya yang tertua, kakaknya Daud, saudara, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Eliab marah sama Daud, saudara. Kenapa kamu datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Karena Eliab berpikir, kowe kan cuman gembala domba 2-3 ekor toh. Lapo kan nang kene iki lapo, bahasa Semarangnya, ngapain kamu ke sini? Aku lu tentara, wis terlatih. Lah kamu lu cuman gembala kambing domba 2-3 ekor. Ngapain kamu ke sini? Dikatakan berikutnya apa? Aku kenal sifat pemberanimu dan apa, saudara? Kejahatan hatimu. Masih dipal sekalian. Dipal itu bahasa Indonesianya apa coba? Ngerti gak? Hah? Diremehkan. Betul. Dipal itu kayak apa ya? Dicap jelek ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Anda perhatikan jawabnya Daud. Baca yang keras 2-3. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpanggilah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab padanya seperti tadi. Saudara, strategi pertama iblis sebelum Daud mengalahkan Goliat, strategi pertama iblis adalah mengalihkan fokus perhatian Daud. Iblis berusaha memancing Daud, menggoda Daud untuk konflik dengan kakaknya, konflik dengan Eliab, saudaranya sendiri, supaya energi Daud terkuras. Makanya Anda harus belajar menganalisa Goliat Anda itu saudara kandungmu sendiri atau bukan, saudara seimanmu sendiri atau bukan. Lah kalau bukan, ngapain digubris? Anda nggak akan pernah ngalahkan Goliat kalau Anda salah musuh, saudara. Itulah kenapa strategi iblis adalah mengalihkan fokus perhatian Daud ke hal yang kecil, masalah kecil, nggak jauh-jauh, berusaha menggoda Daud untuk konflik dengan kakaknya sendiri, dengan Eliab saudaranya, supaya energinya Daud habis, saudara, terkuras. Di poin ini saja
kita belajar bahwa Daud berhasil mengalahkan egonya sendiri. Daud berhasil menaklukkan egonya sendiri. Sebab Daud orientasi dan fokusnya pada tujuan. Apa tujuan Daud? Dikasih hikmat apa sama Allah? Dipimpin apa oleh Roh Allah? Membebaskan Israel dari tangan Goliat. Apa yang buat Anda nggak pernah kemana-mana ngalahkan orang yang disuruh Tuhan untuk ditobatkan? Nggak pernah kemana-mana mengalahkan Goliat dalam hidup Anda. Nggak pernah mencapai tujuan yang Tuhan arahkan. Kenapa? Karena Anda masih punya ego, saudara. Itulah kenapa kalau Daud sombong, tersinggung saja, buyar, saudara. Bertengkar pasti. Apalagi di depan banyak orang loh. Digitukan loh, kamu kan cuma gembala 2 ekor, 3 ekor. Bayangkan kalau kita masih ambisi, terus kamu mau apa? Wes mulai. Goliatnya tetap ganggu 40 hari, Goliat teriak-teriak, mengganggu, tapi kita sudah habis tukaran sama kakak kita sendiri. Saudara, kalau Anda jengkel sama orang tua Anda bukan musuh Anda, saudara. Iya atau ya? Percuma. Orang tua ngasih tahu kita tuh baik. Yang setuju katakan amin. Saudara seiman kita yang dipimpin Roh Allah, gembala komsel Anda, teman pelayanan Anda, ngasih tahu Anda tuh baik. Percuma Anda musuhan sama orang tua Anda, sama gembala komsel Anda. Apalagi kalau Anda musuhan sama pendeta Anda. Pendeta mau balas apa? Nggak bisa balas apa-apa, paling nangis. Ngapain? Tapi kalau kesombongan itu menimbulkan pertengkaran, saudara. Orang yang sombong selalu orientasinya pada dirinya sendiri. Mudah dialihkan fokus tujuannya. Dan biasanya selalu orang yang sudah mulai sombong, dia akan mengalami kejatuhan, saudara. Mari kita buka Amsal 13 ayat 10 ngomong apa? Amsal 13 ayat 10 ngomong apa? Keangkuhan, apa saudara? Hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, ngomong apa? Mempunyai hikmat. Kalau ada orang ngasih Anda itu nasihat, langkah pertama daripada Anda tidak ngelawan Goliat siapa-siapa, belajar mendengarkan nasihat. Masukkan dalam tubuh, jiwa, dan roh Anda. Jangan dibesarkan keangkuhan kita, saudara. Anda harus menghindari konflik, menghindari pertengkaran. Jika Anda ingin hidup di bawah urapan kuasa Roh Kudus, saudara, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya itu akan diaktifkan, akan aktif. Jika Anda dan saya itu hidup dalam kasih, hidup damai dengan semua orang, maka yang pertama yang saya catat di sana, hindarilah konflik suami istri. Istrimu, suamimu bukan musuh Anda. Bu, suamimu pernah jengkelin nggak, Bu? Apa? Sering. Pak Sindu. Oh, ke belakang. Pak Sindu enggak, Pak ya? Oh, enggak, ya. Kalau jengkelin berarti musuhmu, Bro. Enggak kan? Enggak. Sabar. Disayang papanya, jangan jengkelin lagi apa ya. Kan selesai masalahnya. Selesai kan? Enggak perlu pakai melotot-melotot. Dengerin tuh. Urapannya pagi ini gawe kowe, ngerti ra? Ngapain Anda pakai nada gitu loh, ngapain? Malah bete suami Anda. Malah pulang harusnya makan capcay, malah makan soto cakmet makan. Pak. Gantian tuh yo. Istrimu pernah jengkelin enggak, Pak?
Yang jujur cuman Pak Yu. Pada tutupan masker loh, aku krungu loh suaranya. Yang lain diem semua. Istrinya ngomong enggak. Tapi saya melihat wajah-wajah bapak gini. Ngeri loh, dulu bapak wajahnya gini tuh ngeri. Artinya, ya kita kan sama-sama tahu Pak Pendeta. Ngeri aku. Dan saya langsung paham, oh iya ngerti sih. Pak, bukan musuhmu Pak, istrinya Pak. Amin Pak. Hindari konflik suami istri. Ayatnya Pak, baca di rumah 1 Petrus 3 ayat 7. Yang kedua Pak, hindarilah konflik dengan saudara, apalagi saudara seiman. Enggak perlu Pak, buang tenaga. Sudahlah dimaafkan saja. Apalagi hindari sikap suka menyimpan kesalahan orang. Siapa di tempat ini yang paling suci yang enggak pernah punya salah sama orang lain, angkat tangan? Ada nggak? Saya nggak berani angkat tangan soalnya, cuma ngasih contoh aja. Siapa yang paling suci sampai sekian puluh tahun Anda hidup nggak pernah punya kesalahan sama orang, nggak pernah ngasih salah juga, nggak pernah jengkelin orang, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ngomong kiri kanannya, termasuk lu pernah jengkelin gua, tapi gua maafkan. Amin saudara? Selesai masalahnya. Kalau Anda orang yang suka berdoa, suka damai, suka menolong, maka Anda dalam hidup dalam kasih karunia Allah. Yang setuju dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, Anda hidup dengan kasih Allah, Anda hidup dengan kuasa Allah yang dahsyat. Jangan dibesar-besarkan Pak, egonya Pak. Yang kedua saudara, saya belajar yang kedua. Apa saudara, baca yang keras? Daud berhasil apa saudara? Menenangkan hati Saul dan orang Israel. Musuhnya kan Goliat, yang teriak-teriak 40 hari kan Goliat, yang jengkelin kan Goliat. Daud tuh tampil bisa menenangkan hati rajanya, tenang dan menenangkan orang Israel saudara. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 32, ngomong apa? 1 Samuel 17:32 ngomong apa? Berkatalah Daud kepada Saul, apa saudara? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kalau ada masalah dan Anda disuruh Allah, roh Allah untuk menghadapinya, tenangkan orang-orang yang panik. Tenang, aku lo pasang badan, tak depane. Berkatalah Daud pada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dan yang ketiga yang saya belajar, Daud berhasil menenangkan hati Saul dan orang Israel. Yang ketiga, Daud apa saudara? Memiliki dan menyaksikan apa? Pengalaman iman dengan Tuhan kepada Saul dan orang Israel. Daud tuh loh melakukan apa, dia punya apa, pengalaman iman sama Tuhan apa, itu orang-orang bisa tahu saudara. Rajanya tahu, rakyat Israel, orang Israel tahu saudara. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 ngomong apa? 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 ngomong apa? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, singa atau beruang itu menyerang Daud, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan
daripada Allah yang hidup. Yang ke-37 baca yang keras, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan, aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, kemarin saya baca Tuhan, bertahun-tahun firman ini dibawakan oleh banyak hamba Tuhan. Ada enggak ya penelitian yang berbeda yang aku tahu? Kenapa Goliat itu bisa kalah hanya dengan umbannya Daud? Saudara, saya baca artikel di internet dari jurnalnya kedokteran, saudara, dari Ulster's Medicine tahun 2014 bulan Mei, halaman 86 sampai 88 saya baca. Ternyata tim peneliti kedokteran, ini kedokterannya bukan saya, saudara. Raksasa dalam Alkitab yang namanya Goliat itu punya pohon keluarga yang diidentifikasi menunjukkan pewarisan autosomal dominan. Autosomal dominan itu diduga oleh para dokter ini menderita kelainan hipofisis herediter yang disebabkan oleh gen yang ada dalam hidupnya, namanya gen AIP yang menyebabkan dia tuh gede, akromegali atau gigantisme familial. Artinya tim kedokteran ini mengomentari bukti dalam kitab suci. Bayangkan Daud ini sudah berapa tahun yang lalu, ini baru abad 20 dan 21. Jurnal yang saya baca, tim penelitian dari kedokteran mengomentari bukti dalam kitab suci, jadi mengomentari dari bukti kitab suci untuk kerabatnya Daud yang lain itu ya gede-gede karena memang ada kelainan, saudara. Ada kelainan hipofisis herediter pada Goliat dan keluarga-keluarga Goliat, saudara. Saudara, yang saya baca, kalau saya pelajari ya, Goliat adalah orang Gad, raksasa yang kita kenal dari kecil, anak sekolah minggu diajari tentang Goliat, dikalahkan Daud. Ia digambarkan sebagai seorang pejuang dari perkemahan orang Filistin yang tingginya, kalau Anda baca di rumah di Samuel 17 ayat 4, ini diteliti sama tim dokter. Di Samuel 17 ayat 4, tingginya Daud itu tingginya 6 hasta, 1 jengkal. Dari kitab Samuel sampai Tawarikh, tim dokter menggambar silsilah Goliat, saudara. Dari sana ada sebuah hal yang saya lihat. Goliat kok dibunuh oleh Daud hanya dengan melemparkan batu ke keningnya di Samuel 17 ayat 49. Dikatakan hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa Goliat menderita disfungsi kelenjar pituitari, ada tumor seperti tumor otak, tumor hipofisis yang menekan kiasma optiknya, sehingga karena tumor itu bertumbuh maka ada gangguan penglihatan pada saraf optiknya, sehingga Goliat itu sebenarnya sulit melihat dalam jarak tertentu, saudara. Sehingga dia nggak tahu ada batu jarak segini itu dia nggak tahu. Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 43, coba baca 1 Samuel 17 ayat 43, saudara. Anda kalau ngelawan Goliat, Anda mungkin nggak tahu tuh hikmat dari Tuhan. Mungkin setelah sekian tahun kemudian Anda baru sadar, loh aku kok punya hikmat kayak gitu ya. Sama, Daud juga nggak tahu tentang penelitian kedokteran. Tapi setelah abad 20-21, ternyata dokter ini meneliti tentang Goliat baru ketahuan. 1 Samuel 17 ayat 43 ngomong apa? Baca yang keras. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, apa saudara? Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Saudara, waktu saya lihat terjemahan yang lain, baik itu di King James Version dan juga di Amplified Bible, itu bukan tongkat satu, saudara. Padahal Daud itu kan bawa tongkat cuma satu. Tapi di terjemahan yang lain, di King James maupun Amplified Bible, bukan satu tapi jamak, tongkat. Artinya apa?
Artinya tim dokter menemukan memang Goliat iki kabur. Bawanya tongkat cuman satu, dia lihatnya banyak bayang. Terus ngomong apa? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara, Goliat sendiri, kalau Anda baca ya, Goliat sendiri memiliki pembawa perisai, bawa perisai di depannya. Kenapa Goliat sampai membawa perisai di depannya? Untuk menunjukkan kepada Goliat, karena kabur, arah musuh yang mendekat yang mana. Orang Goliat ini yang bawa perisai, yang di depannya ada orang-orang bawa perisai, itu karena dia nggak kelihatan musuhnya di mana, saudara. Dari sana saya belajar, ternyata raksasa yang mengidap hipofisis kelihatannya mengesankan dalam perawaannya gede, tapi mungkin menurut dokter, bukan menurut saya, nggak punya kecepatan, nggak punya ketangkasan yang sesuai dengan kekuatan yang mereka rasakan, nggak sesuai dengan ketakutan kita, saudara. Itulah kenapa kalau Anda pahami ini, saudara, sampai dituliskan fakta bahwa Goliat itu mungkin menderita tumor hipofisis, diakui sebetulnya tahun 2000, sebelum dokter ini meneliti, di tahun 2000 itu ada orang namanya Vladimir Berginer, dalam sebuah makalah tahun 2000 memang diakui Goliat itu menderita tumor hipofisis, saudara. Saudara, kalau Anda itu ngelawan Goliat, jangan lihat besarnya, saudara. Tanya sama Tuhan, minta restu, minta blessing dari orang tua Anda, dari pemimpin rohani Anda. Minta restu, minta didoakan. Kalau Anda butuh bantuan doa, tanya, Mistika saya mengirimkan doa kemana ya? Biar dibantu doa di Pondok Daud, di doa tiap pagi. Mistika selalu kalau Anda sakit, selalu japri ke saya, tolong bantuan doanya aku gini-gini. Kenapa? Karena itu yang bisa membuat kita itu jadi punya kesembuhan yang lebih cepat, jadi tahu arah langkahnya. Karena banyak yang mendoakan. Saya didoakan sama siapa? Mertua saya. Tiap hari Mami Heni itu japri ke saya. Dia doa apa, dia pakai voice yang direkam itu 10 menit. Terima kasih Tuhan, mertuaku masih mendoakan saya. Daud dapat restu, saudara. 1 Samuel 17 ayat 37, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Loh, Daud dapat restu, saudara. Dan yang kelima, Daud punya iman yang dapat dilihat oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda punya hikmat tapi Anda nggak berani, ya nggak bisa, saudara. Kalau Anda punya hikmat, Tuhan, aku ingin Tuhan, hidupku itu nggak cuman mengalami Tuhan. Kalau mengalami Tuhan, maaf loh saudara, itu hanya SPY, kelas saya pengikut Yesus, chapter yang pertama. Chapter pertama saja itu butuh sekitar 4 bulan, saudara. Kita ringkas selama 8 jam. Siapa yang sudah pernah ikut SPY chapter pertama, angkat tangan. Chapter 1, oke, terima kasih. Anda harus belajar, nggak cuman mengalami Kristus, tapi sejalan dengan Kristus, saudara. Chapter yang kedua, setelah sejalan, kita cari waktu lagi, kita habiskan kalau perlu sebelum akhir tahun. Chapter yang ketiga, yang terakhir, kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Di ayat yang di 5 hal yang kelima yang saya catat tentang mengalahkan Goliat kita, yang kelima, baca yang keras, Daud mempunyai iman yang dapat dilihat oleh Tuhan, saudara. Itulah kenapa 1 Samuel 17 ayat 47 sampai 48. Nanti di rumah Anda baca dari ayat 45 sampai 48. Saya hanya baca ayat 47 sampai 48, dikatakan apa? 1 Samuel 17 ayat 47 sampai 48 dikatakan apa? Dan supaya segenap jemaah ini tahu, apa saudara? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Bukan lari, saudara, bukan berlari menjauh, tapi berlari mendatangi barisan musuh untuk menemui orang Filistin.
Ayat 49 sama 50 ngomong apa? Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, ke dalam dahinya, dan terjerumus ia dengan mukanya ke tanah. Bam! Jelungup ke depan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara, kalau Anda mengalahkan Goliat kita, belajar dari Daud. Daud mengucapkan perkataan nubuatan, aku pasti bisa melalui ini. Ucapkan perkataan iman. Bangun atmosfer hadirat Tuhan itu dibangun, saudara. Bangun atmosfer hadirat Tuhan. Bangun damai sejahtera dan sukacita dalam diri kita. Daud juga bangun, saudara. Bangun atmosfer hadirat Tuhan. Daud membangun damai sejahtera dan sukacita di antara orang Israel dan dirinya. Daud bahkan menyatakan kemenangannya untuk menjadi kesaksian bagi orang Israel bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kuasa rohnya. Saudara, kalau Anda mengalahkan Goliat Anda, jangan pakai kekuatan kita. Anda tidak akan bisa menghadapinya karena Anda melihat terlalu tebih, terlalu gede, nggak bisa. Hari ini saya mengajak Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus sambil Anda berdoa seperti Tuhan melihat iman Daud. Tuhan bertindak melawan Goliat. Ingat, perhatikan baik-baik. Tuhan melihat iman Daud. Tim pujian maju ke depan, imam musik maju ke depan. Apakah iman kita terlihat oleh Tuhan? Begitu iman itu dapat dilihat oleh Tuhan. Gede imannya awake dhewe. Saat Tuhan melihat iman Daud, Tuhan bertindak melawan Goliat. Saudara, kalau iman Anda kecil, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau Anda tidak mau menghendaki Dia untuk berperang bersama saudara. Saat Tuhan melihat iman kita, Tuhan bertindak menaklukkan Goliat Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Saudara, saat Anda pulang dari tempat ini, Anda bingung, Goliatku sing endi to ya Tuhan? Coba Anda cek, Anda analisa kehidupan yang sudah berlalu selama ini bertahun-tahun. Uripku kira pernah berubah, selalu ngalami banyak hal. Sebenarnya Goliatku itu ya ini. Belajar dari story of yesterday, dari kisah yang masa lalu, tapi juga belajar dari story of tomorrow, kisah yang akan Anda hadapi di masa mendatang. Daud belajar story of yesterday. Goliat ngoceh, terus cerewet, menakut-nakuti orang 40 hari. Dia berkata apa? Oke, aku lawan ya Tuhan ya, tak lawan ya Tuhan ya. Daud belum tahu kalau Goliat ada sakit, saudara. Daud belum tahu. Tapi di zaman Daud belajar the story of tomorrow. Kisah di masa datang yang diteliti oleh para dokter tahun 2014. Dia belajar, nek Tuhan ngomong ya, aku jalan. Saudara, kalau Anda sanggup menaklukkan Goliat kita, Tuhan akan melakukan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Tuhan akan memulihkan keuangan Anda. Amin. Pasti. Yang kedua apa, saudara? Tuhan akan mengubah status Anda. Yang ketiga, masih ingat? Tuhan akan memberkati keluarga kita. Yang mau mendapatkan ketiganya, katakan amin. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, Ya Tuhan, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, Mengiringmu ya Tuhan, rencana-Mu Tuhan. Yes Lord, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Pagi ini yang masih merasakan sakit dalam tubuhmu, di mana engkau berjuang bertahun-tahun memohon kepada Tuhan, memohon kesembuhan darinya. Bahkan kau dari tadi kau berkata, Tuhan sebetulnya Goliatku ya penyakitku sendiri. Hari ini doamu didengarkan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Terimalah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Katakan saya sembuh. Amin. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Bagi Anda yang berkata, Tuhan semua sudah kulakukan Tuhan, aku hanya butuh terobosan keuangan, itu Goliatku satu-satunya. Pagi ini Tuhan jawab doa Anda. Penyertaanku dan berkat-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima saudara, terima. Dari berkat satu kepada berkat yang lain. Kau dituntun Tuhan bukan semakin hidup dengan tenang dan nyaman. Justru kalau kau dituntun Tuhan untuk melalui satu hal, satu berkat satu kepada hal yang lain. Artinya Tuhan ingin kau lebih dewasa saudara. Kau lebih mau diproses dia, lebih mau insaf saudara. Mau lebih dituntun oleh Roh Allah sehingga engkau dan saya sanggup disebut, pantas disebut anak Allah saudara. Bapak, aku mintakan berkat buat semua umat-Mu Tuhan, buat semua jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi pagi ini. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita semua yang menerima mujizat katakan dengan iman. Amin. Amin. Dekat tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman.
badai kau taklukkan. Yesus kau Raja atasku. Selamanya kau Tuhan, bermegah dan mulia. Kau ditinggikan, kau Raja, kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau Raja, kau diagungkan selamanya. Kaulah pengharapan, hidupku aman di dalam-Mu. Imanku percaya, sebab kau kalahkan semua musuh. Nama-Mu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau Raja atasku. Oh, nama-Mu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau Raja atasku. Bersamanya kau Tuhan, bermegah dan mulia. Kau ditinggikan, kau Raja, kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau Raja, kau diagungkan selamanya. Yeah, yeah. Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Lantera. Adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, saya berikan laporan persembahan pembangunan sampai dengan bulan Agustus kemarin. Totalnya sampai bulan Agustus kemarin adalah 49.829.000. Pak, butuhnya berapa? 1 miliar lebih. Bapak tetap lanjut. Yo, kalau disuruh Tuhan kan lanjut toh, saudara. Amin, saudara. Bantu dalam doa, kalahkan Goliat kita. Gak usah takut. Yang paham katakan amin. Saudara, mari kita bawa persembahan dalam tangan Tuhan. Angkat persembahan kita. Anda juga bisa transfer ataupun kris. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Biarlah pagi ini Tuhan kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, untuk apapun yang kau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami belajar mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Roh Allah. Kami belajar seutuhnya menjadi anak Allah Tuhan. Ajari kami selalu untuk menabur, sehingga kami tahu kami sungguh-sungguh paham arti menabur, dan kami tahu kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, kita punya iman dan diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, mengalahkan Goliat-Goliat kita. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all.